Assalamualaikum teman. Pada video sebelumnya disampaikan beberapa informasi awal mengenai apa itu informasi keuangan, bagaimana cara pengolahannya, serta prinsip-prinsip akuntansi yang perlu diketahui sebagai pengguna informasi keuangan. Sebelum penyampaian lebih lanjut mengenai bahasa keuangan untuk bisnis, berikutnya ada hal yang cukup penting untuk saya informasikan. Menjelang dibuatnya video ini, seorang senior sahabat saya memberi referensi buku Mengapa Banyak Perusahaan Startup yang Gagal, ditulis oleh Tom Eisenman, seorang profesor pada Sekolah Bisnis Harvard atau Harvard Business School. Untuk itu, saya ingin membagi satu potongan video webinar antara CEO Nextworth University dengan Tom Eisenman mengenai apa yang harus dikuasai seorang calon pengusaha yang ingin sukses. Sebagai pengantar, gak ada salahnya kita simak sebentar. But what would you say to founders going in to build a business with no business skills? So we have many questions that they say, I have no business skills, I have no business background, but I really want to build a business. Can I do that? How long was it going on between you two? Yeah, no, that's a big problem. There are a lot of people who sort of wonder about trying to learn entrepreneurship in school. Isn't it impossible to teach an entrepreneur? And the answer to that is no. There are things you need to know about running a business if you're going to be a successful entrepreneur. You need to know something about accounting. You need to know something about marketing. You need to know something about production. And the list goes on. And this stuff can be learned in lots of different ways. It can be learned at school. It can be learned by reading books if you have the discipline to do that. It can be learned from mentors and coaches. But you have to learn these skills. And the best way, of course, to acquire these skills is to learn them in a structured way and then apply them. So learning by doing is powerful. I would say the correlation. Informasi keuangan berdasarkan periode akuntansi. Sebagaimana telah disampaikan dalam prinsip akuntansi sebelumnya, periode akuntansi juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, periode akuntansi historis adalah faktual dari suatu informasi keuangan dalam periode yang lalu. Kedua, periode akuntansi untuk masa yang akan datang, biasanya untuk kepentingan perencanaan atau kebutuhan lainnya, merupakan informasi keuangan pro forma. 3 jenis informasi keuangan standar yang dikenal sebagai laporan keuangan, baik untuk informasi keuangan historis maupun pro forma adalah laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan. Siklus proses informasi keuangan dimulai dengan transaksi keuangan yang meliputi transaksi operasional, merupakan transaksi aktivitas operasional rutin seperti transaksi penjualan, pembelian, biaya produksi, biaya umum dan administrasi, serta transaksi lainnya. Transaksi investasi adalah transaksi mengenai pengadaan aset, fasilitas produksi, serta transaksi investasi lainnya yang merupakan aktivitas penyelenggaraan aset perusahaan yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Berikut aspek pembiayaannya. Transaksi modal adalah transaksi yang terkait dengan penyetoran modal, pengambilan modal, pembagian keuntungan, serta berbagai transaksi lainnya yang terkait dengan modal perusahaan.
Transaksi dapat dilakukan dengan kesepakatan berikut ini. Suatu transaksi yang dilakukan melalui adanya penerimaan dan pengeluaran uang kas atau bank. Yang kedua, suatu transaksi yang tidak secara langsung terjadi pembayaran maupun penerimaan cash, di mana kondisi ini disepakati para pihak melalui suatu syarat, kondisi, dan cara pembayaran tertentu. Proses akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, dan ikhtisarisasi hingga pembuatan laporan keuangan yang dilakukan dengan kaidah logika matematika serta mengikuti mekanisme prinsip akuntansi yang ada. Dalam era teknologi informasi, sebagian besar proses akuntansi sudah dapat dilakukan secara otomatis melalui suatu software akuntansi. Produk ini sudah banyak dijual di pasar bebas, bahkan dapat diunduh di internet dengan berbagai kemudahan yang diperoleh secara gratis maupun berbayar. Karenanya, proses input suatu transaksi menjadi suatu momen yang kritikal, di mana logika matematika dan penggunaan prinsip akuntansi yang berperan untuk mengetahui apakah transaksi sudah diklasifikasikan dengan benar. Hal ini akan menentukan kewajaran suatu informasi keuangan sebagai output dari proses akuntansi. Berlaku suatu istilah garbage in, garbage out, di mana bila yang diinput sampah, maka output yang keluar pun adalah sampah. Dikenal 3 bentuk laporan keuangan standar, yaitu laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan posisi keuangan atau dikenal juga sebagai neraca. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai pendapatan usaha, beban biaya usaha, dan informasi keuntungan ataupun kerugian dari kegiatan usaha tersebut. Prinsip akuntansi utama yang perlu diperhatikan dalam informasi pendapatan dan biaya ini adalah prinsip mempertemukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam laporan laba rugi diantaranya adalah periode laporan. Dalam laporan laba rugi, periode laporan menunjukkan suatu periode tertentu. Kedua, format laporan laba rugi dapat dibuat dalam 2 metode format, baik untuk kegiatan usaha dagang, usaha jasa, maupun industri. Pertama adalah metode langsung. Hanya terdapat 2 klasifikasi informasi, yaitu kelompok pendapatan dan kelompok biaya, di mana selisihnya adalah laba atau rugi. Yang kedua adalah metode tidak langsung, di mana pendapatan dan biaya diklasifikasikan secara berjenjang sehingga memudahkan manajemen untuk menilai kinerja masing-masing komponen pendapatan dan biaya berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Metode ini sangat bermanfaat bagi manajemen dan pihak-pihak lainnya untuk menilai kinerja operasional perusahaan. Laporan arus kas adalah informasi keuangan mengenai transaksi keuangan berdasarkan aliran uang masuk dan uang keluar sepanjang periode pelaporannya. Secara umum, arus kas dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis aliran kas, yaitu aliran kas operasional, investasi, dan pendanaan. Adapun format pelaporan atas aliran kas dapat dilakukan dengan 2 metode. Pertama, melakukan perhitungan perubahan komponen-komponen neraca periode 1 dengan periode berikutnya, di mana akan dihitung berdasarkan sumber dan penggunaan dana. Metode ini biasa disebut sebagai metode tidak langsung. Yang kedua, melakukan perhitungan aliran kas berdasarkan transaksi yang terjadi pada tahun periode pelaporan, dan disebut pula sebagai metode langsung. Berdasarkan pengalaman saya lalui,
Penggunaan metode langsung lebih memberikan manfaat dalam pengelolaan manajemen cash perusahaan. Laporan posisi keuangan atau disebut juga neraca adalah informasi keuangan mengenai keadaan keuangan pada satu saat atau tanggal tertentu yang meliputi informasi aset, liabilities, atau kewajiban serta modal perusahaan. Bila dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas disebutkan untuk periode 2019, maka laporan posisi keuangan atau neraca menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019. Manfaat dari laporan posisi keuangan adalah memberikan informasi mengenai tingkat produktivitas dan kesehatan perusahaan untuk kegiatan bisnis selama periode tersebut, yang bisa diukur melalui suatu analisa rasio keuangan sesuai dengan parameter yang dapat dihitung dengan logika dan matematis dan dibandingkan dengan periode tahun buku sebelumnya atau berdasarkan pengalaman empiris berbagai industri.